Bismillah. Terima kasih sudah mau menonton video ini. Tapi sebelum kita lanjut, subscribe dulu ya sahabat. Saya tunggu sambil membaca salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subscribe dan hidupkan loncengnya. Insya Allah akan ada video-video tentang Mekah, Madinah, dan tempat-tempat bersejarah lainnya. Selamat menonton. Syukron. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbaha mulku lillah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa dini nabiyika Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Sahabat, pagi ini jam 5 lebih 10 menit. Baru saja sahabat selesai azan subuh. Dan sebelum azan subuh, saya berpikir sahabat, apa yang kita bisa buat untuk mengisi hari-hari sahabat di rumah supaya hari-hari kita, saya dan sahabat-sahabat bermanfaat. Dan alhamdulillah sahabat, ternyata saya punya satu usulan, kita akan buat membaca di rumah. Karena memang sekarang lagi rame-ramenya hashtag di rumah aja, atau di sini kalau di setiap sinyal Arab Saudi itu dituliskan stay home, dan lain sebagainya. Bahkan sahabat, setiap waktu, ya bisa sehari itu sampai 5 atau 6 kali ada SMS. Baik itu dari polisi, dari security, memerintahkan kita untuk mengingatkan kita supaya stay home atau di rumah aja. Dan itu yang menjadikan kita sahabat tidak bisa kemana-mana. Kita tidak bisa jalan-jalan lagi, tidak bisa keluar-luar lagi. Bahkan sahabat untuk ke Masjidil Haram saja, karena kondisi Masjidil Haram sekarang belum boleh untuk umum, jadi kita tidak bisa ke sana lagi. Nah, untuk mengisi waktu ini, kita bisa membaca, karena kebetulan sekarang saya di rumah salah seorang teman saya, dan kebetulan teman-teman yang di sini itu biasanya sekolah, ada yang ngaji dan lain sebagainya. Ada banyak kitab sahabat, bisa lihat di belakang. Saya nemukan 2 buku di sini dan saya bawa 1 buku dari rumah. Yang pertama buku yang saya bawa itu Bilik-bilik Cinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisah sehari-hari rumah tangga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada kitab Nurul Yakin, kitab yang tidak asing untuk kita, untuk sahabat-sahabat yang mungkin mondok. Dan ketika kita sanawiyah biasanya kita pelajari ini dulu di pondok. Dan terakhir ada sejarah hidup dan perjuangan Rasulullah SAW yang diterjemahkan sahabat dari satu kitab, namanya kitab Ar-Rahiqul Makhtum dari karangan Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri. Jadi sahabat bisa komen di bawah mana saja di antara kitab ini yang kita baca, dan sahabat bisa dengarkan kapan saja. Mungkin sebelum sahabat tidur, sahabat bisa, atau kita semua bisa mengulang sirah-sirah, kisah-kisah perjuangan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sedikit informasi sahabat mengenai tempat ini yang sekarang benar-benar di lockdown, jadi semua ditutup. Bahkan kita hanya boleh keluar sahabat itu dari pagi ba'da subuh sampai berkisar sekitar jam 3 siang. Setelah itu semua ditutup, dan kalau seandainya ada yang ditemukan keluyuran di pinggir jalan dan lain sebagainya, bahkan tidak segan-segan di sini akan dipenjara sahabat 2 tahun, bahkan didenda 10.000 real. Masya Allah sahabat, jumlah denda yang sangat banyak sekali. Jadi kita awali pagi ini sahabat dengan membaca Rahiqul Makhtum. Dan kemarin sebenarnya sahabat saya sudah baca, kemudian saya sudah korek-korek, sudah pelajari sedikit. Kesimpulannya sahabat, alangkah lebih baiknya kalau kita baca saja supaya lengkap semua isi-isinya. Karena kita buat sekarang agenda harian kita yaitu membaca di rumah. Karena sahabat ada yang libur sekolah dan lain sebagainya. Jadi saya bacakan, sahabat bisa dengarkan, sahabat lihat atau tidak lihat, sahabat bisa dengarkan sirah-sirah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mulai sahabat dari kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama dari kehidupan agama.
Pada awalnya, mayoritas bangsa Arab mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu ajaran tauhid untuk beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Namun, setelah waktu berjalan sekian lama, mereka melalaikan hal tersebut. Meskipun masih ada sisa-sisa peninggalan ajaran tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Hingga kemudian di Mekah ada seorang yang bernama Amr bin Luhai dari suku Khuza'ah yang sangat dihormati dan dimuliakan kaumnya karena kedermawanannya dan perilakunya yang baik. Suatu ketika Amr bin Luhai ini pergi ke Syam dan di sana melihat masyarakatnya menyembah berhala sebagai bentuk ibadah. Dia menyimpulkan bahwa itu adalah perbuatan baik. Maka ketika kembali ke Mekah, dia membawa satu berhala yang bernama Hubal dan diletakkan di dalam Ka'bah. Lalu dia mengajak kaumnya untuk melakukan apa yang dilakukan penduduk Syam. Karena pengaruh kedudukannya, maka tak lama kemudian penyembahan berhala menjadi keyakinan tersendiri penduduk Mekah pada saat itu. Dan kemudian dengan cepat menyebar ke wilayah Hijaz. Hijaz itu sahabat Mekah, Jeddah, Madinah, Taif dan sekitarnya. Hingga menyebar luas meliput jazirah Arab. Bahkan di sekitar Ka'bah ada ratusan berhala yang disembah. Dari sana muncullah berbagai bentuk praktik syirik pada saat itu. Kemudian kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Arab berkelas dan bersuku-suku. Di sana terdapat pemandangan yang sangat kontras antar kaum bangsawan dengan segala kemewahan dan kehormatan yang dimiliki dan kaum budak dengan segala kekurangan dan kehinaan yang tak terperi. Kehidupan antar suku pun penuh dengan persaingan dan sering berakibat pertikaian karena fanatisme kesukuan yang sangat tinggi. Setiap anggota suku pasti membela orang yang satu suku dengannya. Tak peduli perbuatan sukunya benar atau salah. Sehingga terkenal ucapan di antara mereka, unsur akhaka zaliman au mazluman. Bantulah saudaramu, baik dia berbuat zalim atau dizalimi. Perlakuan terhadap wanita juga sangat zalim. Laki-laki dapat melakukan poligami tanpa batas, bahkan dapat menikahi dua wanita bersaudara sekalipun. Kemudian dapat mencerai mereka tanpa batas. Sementara itu, perzinahan merupakan masalah biasa. Bahkan ada suami yang memerintahkan istrinya tidur dengan laki-laki lain semata-mata karena ingin mendapatkan keturunan mulia dari laki-laki tersebut. Kelahiran anak perempuan menjadi hal aib bagi mereka, bahkan dikenal di sebagian mereka istilah wa'dul banat, mengubur anak wanita hidup-hidup. Perjudian dan minuman keras menjadi hal yang sangat lumrah dilakukan di tengah masyarakat, bahkan menjadi sumber kebanggaan tersendiri. Kesimpulannya, kondisi sosial sangat parah, sehingga kehidupan berlangsung tanpa aturan layaknya binatang. Kemudian, kehidupan ekonomi. Masyarakat Arab adalah masyarakat pedagang. Sebagian kecil penduduk pinggir negeri hidup secara bertani dan memelihara hewan ternak. Mereka belum mengenal dunia perindustrian. Hasil-hasil produksi biasanya mereka dapatkan dari Yaman atau negeri Syam. Negeri Syam ini pada masa sekarang, sahabat, meliputi Palestina, Lebanon, Yordan, dan Suriah. Kemiskinan cukup mewarnai kehidupan masyarakat, meskipun ada sejumlah pedagang besar dan bangsawan. Akhlak terpuji. Betapapun demikian, bangsa Arab masih memiliki beberapa akhlak yang sangat terpuji, walau kadang ditampilkan dengan cara yang salah.
Di antaranya adalah kedermawanan, memenuhi janji, menjaga kemuliaan, jiwa dan pantang dihina, pemberani, lemah lembut, suka menolong, dan sederhana. Jadi itu satu bab sahabat dari kitab Rahiqul Makhtum mengenai kehidupan bangsa Arab sebelum kelahiran baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat bisa request apa yang kita baca untuk vlog selanjutnya. Jazakumullah khairul jaza untuk sahabat-sahabat yang sudah nonton. Semoga video ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat yang lagi stay di rumah. Mudah-mudahan ada hikmah dari hari-hari kita yang akan kita lanjuti, yang akan kita lalui, yang akan kita jalani ke depan. Semoga sahabat selalu sehat walafiat. Semoga Allah mengangkat penyakit yang membuat kita selalu khawatir untuk kemana-mana. Mudah-mudahan sahabat, keluarga sahabat, kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam sahabat, jazakumullah khairul jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah qomat sahabat teman-teman di rumah. Jadi sholat di rumah.